Kami datang di altar kudus Tuhan, sebab Engkau begitu mengasihi kami, sehingga apapun badai yang kami jalani, apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, ini yang kami percaya, hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Sebab di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Yesus, Engkau katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini kami datang di altar kudus Tuhan. Pagi hari ini kami memuji-muji Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Tuhan. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi pagi hari yang indah ini kami bersatu hati, kami bersepakat, kami bersekutu di altar kudus Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami pagi hari ini kembali merenungkan firman. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kembali lagi kita boleh diam di kaki Tuhan. Kita boleh diam di altar Tuhan untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, badai hidup apapun di hadapan kita, kalau kita berdiam di kaki Tuhan, saya berani pastikan firman Tuhan jelas bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah kekuatanku. Maka kita akan tetap kuat menghadapi badai hidup apapun. Amin saudara. Terlebih ketika kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya berdoa sehingga setiap kita mengalami kuasa Tuhan, setiap kita mengalami lawatan Tuhan tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan tentang apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan. Bukan dari sisi Tuhan, karena dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan selalu mengerjakan apa yang baik buat setiap kita anak-anaknya. Karena dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan tidak pernah gagal dalam mengeluarkan firman-Nya, dan itu pasti akan tergenapi. Hanya seringkali dari sikap kita, dari hidup kita yang seringkali menggagalkan janji Tuhan, merencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tidak terrealisasi, tidak terjadi. Ini terbukti ketika bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dibebaskan dari Mesir dan diberikan janji, kepadamu akan kuberikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Engkau akan menikmati suatu negeri ini. Tapi yang masuk ke sana, saudara dikasih dalam Tuhan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Iya kan, berarti dari pihak Tuhan tidak pernah menggagalkan apa yang Dia janjikan. Tapi dari pihak kita lah yang tidak siap untuk menerima janji Tuhan. Dari pihak kita lah yang secara tidak sengaja, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak tahu bahwa kita sedang menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Dan beberapa hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, kita sudah belajar 3 materi, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, hari Senin kita sudah belajar karena kita memiliki mental tidak mau hidup susah, maunya hidup senang, maunya nggak pikul salib, nggak sangkal diri, maunya terima jadi, nggak mau proses, nggak mau dibentuk. Sehingga akhirnya seringkali hal seperti ini yang menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena seringkali berjalan dengan mata jasmani, sehingga akhirnya tidak membuka mata rohani, tidak melihat perkara-perkara rohani, karena terlalu melihat dan terlalu fokus kepada hal-hal jasmani. Yang ketiga, kemarin kita sudah belajar apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan. Karena terlalu membesar-besarkan hal yang negatif, terlalu membesar-besarkan apa yang menjadi kekurangan dirinya. Dia lupa bahwa dia punya Allah yang besar. Ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan gagal mengalami janji Tuhan. Bangsa Israel memiliki ketakutan ketika menghadapi Goliat.
Karena menganggap bangsa Israel, kita kecil, kita akan ditelan oleh Goliat, kita akan selesai. Tapi Daud berbeda. Daud tidak berjalan melihat dirinya. Dia tidak memandang apa yang menjadi kekurangan dirinya, tapi dia memandang Allah. Itu sebabnya perkataan dia kepada Goliat jelas, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan lagi seorang Daud yang berperang, bukan lagi seorang Daud yang mengalami Goliat, tapi Allah yang berada di depan Daud, yang campur tangan. Demikian pula kehidupan kita. Kalau kita mau lihat, pendeta susah mengampuni suami saya, pendeta saya susah mengampuni istri saya, pendeta saya susah mengampuni rekan bisnis saya yang sudah menipu saya. Betul, kita nggak bisa. Tapi belajar untuk turut campur tangankan Tuhan dalam hidup kita. Karena bukan kita, Roh Kudus yang ada dalam kita, dialah yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, untuk membawa berkat buat orang-orang yang benci kita. Karena kita hidup harus berbeda dengan orang-orang dunia. Itu yang kita pelajari beberapa hari, Senin, Selasa, Rabu. Dan semua itu rangkumannya saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Dan Latu Heru. Bapak Ibu kalau mau review kembali bisa di sana untuk kembali mengingat apa yang kita sudah pelajari bersama-sama. Dan hari ini kita masuk dalam poin yang keempat, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan. Ya, saya pelajari yang keempat adalah karena lebih mengejar berkat daripada perkenanan. Saya ulangi sekali lagi, yang keempat adalah kenapa anak-anak Tuhan seringkali gagal dalam mengalami janji Tuhan. Karena fokus hidupnya hanya kepada berkat, bukan perkenanan Tuhan. Istilahnya, bahasa simpelnya, bahasa sederhananya, lebih cari dompetnya Tuhan daripada hatinya Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini, bahwa Tuhan mudah sekali untuk memberkati hidup setiap kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan ekonomi kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan setiap kita. Tapi di balik setiap penderitaan yang kita alami, ujian, masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita memiliki hati yang dibentuk. Tuhan mau kita memiliki hati yang berkenan kepadanya. Karena bicara berkat, bicara mujizat, bicara kesembuhan, engkau pasti terima. Itu perkaranya Tuhan yang akan Tuhan berikan. Tapi bagian kita lupa. Seringkali kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang harusnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jelas, untuk memberkati itu pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa. Bagian kita apa? Menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita agar saya hidup berkenan kepada Tuhan. Sederhana. Makanya Yesus jelas bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Ini first thing yang harus kita lakukan, yang harus kita buat setiap hari. Saudara dan saya pagi-pagi, orang lain mungkin sebagian besar masih pada tidur, masih pada istirahat. Kita sudah datang di altar kudus Tuhan, kita sudah menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa kita tergenapi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semua yang baik akan ditambahkan dalam hidupmu. Katakan amin. Karena itu firman-Nya itu tidak akan pernah kembali kepada mulutnya dengan sia-sia. Jangan sampai fokus hidup kita hanya mengejar hal-hal yang jasmani. Kita lupa bahwa hidup kita ini sudah Tuhan pelihara. Kita lupa hidup kita ini Tuhan yang berkati. Tahukah saudara, Tuhan suruh kita untuk menjadi berkat. Dengan demikian Tuhan akan mempersiapkan kita. Dia memberkati kita terlebih dahulu, baru bisa kita keluar. Dan Tuhan tahu hal itu. Nah, seringkali kelemahan-kelemahan, keterbatasan kita ini digunakan, dimainkan oleh iblis dengan kelicikannya, saudara. Sehingga akhirnya fokus hidup kita bukan lagi kepada perkenanan Tuhan, tapi fokus kita kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang bersifat berkat. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk memberkati kita itu urusan Tuhan, gak usah pusing. Karena jelas firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi hidup kita Tuhan yang pelihara. Sampai sini kita mesti ngerti dulu. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau Tuhan yang memelihara hidup saudara, anaklah. Kita punya anak yang masih kecil. Yang memelihara dia tentu kita, orang tuanya, bukan? Anak gak perlu mikirin bagaimana supaya dia bayar uang sekolah. Anak gak perlu mikirin besok ada beras apa enggak, besok ada makanan atau enggak. No, anak gak pernah mikirin itu. Yang mikirin itu semua adalah orang tuanya. Kenapa? Karena sang anak tahu bahwa dia dipelihara oleh orang tuanya. Tahukah saudara, hidup kita pun seperti itu. Kita gak usah pusingin saudara, dikasih dalam Tuhan kita perlu ini, kita perlu itu, kita perlu ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu, Yesus bilang. Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan saya mau berani pastikan, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab pasti akan tergenapi. Firman Tuhan jelas katakan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Jadi hari ini kita mengerti, fokus hidup kita bukan berkat. Fokus hidup kita bukan kesembuhan, karena kesembuhan kita dapat dari Tuhan, karena berkat kita dapat dari Tuhan, karena mujizat kita dapat dari Tuhan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Buat apa kita mikirin? Seringkali yang menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita karena kita terlalu fokus kepada berkat. Sehingga apa-apa cari Tuhan berkat, akhirnya hubungan kita dengan Bapa bersifat transaksional, saudaraku. Iya kan? You beri, gua kasih. You beri, gua menyembah. Sampai sini orang-orang yang seperti ini akan banyak gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena ketika doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan, ketika dia berdoa buat pemulihan ekonomi, ketika dia berdoa buat pemulihan rumah tangga, ketika dia berdoa buat pemulihan kesehatan dan belum Tuhan jawab, dia akan kecewa. Kenapa? Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mencari Tuhan setiap pagi. Masa Tuhan gak tolong saya? Masa Tuhan gak bela saya? Masa Tuhan gak sembuhkan penyakit saya? Karena punya konsep mencari berkat. Untuk beribadah kepada Tuhan supaya saya mendapat berkat. Untuk beribadah kepada Tuhan supaya saya ngalamin mujizat. Kalau saya gak ngalamin, berarti dipertanyakan, jangan-jangan Tuhan gak ada. Kalau saya gak ngalamin, jangan-jangan Tuhan gak buat. Inilah yang saya bilang. Akhirnya hubungan kita dengan Bapa bersifat hitung-hitungan, transaksional. No, hubungan kita dengan Bapa tidak bersifat seperti itu. Saya mau berani pastikan buat setiap kita, Bapa tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Engkau punya anak di rumah, engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dia, tanpa dia minta sekalipun. Katakan amin. Bahkan tanpa anak-anak kita berteriak, kita tahu, oh ini anak bajunya udah kurang, oh ini anak celananya udah sempit, oh ini anak sepatunya udah robek, oh ini, tanpa dia bilang. Kalau orang tua manusia aja tahu memelihara anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Makanya Yesus jelas mengingatkan kepada setiap kita, kalau Bapa di dunia ini aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Haleluya. Karena untuk itulah Yesus ada. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup dan hidup berkelimpahan. Tapi bukan itu goal kita. Tapi bukan itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Karena untuk pemeliharaan saya itu karyanya Tuhan, untuk pemeliharaan saya itu kerjaannya Tuhan. Saya gak mau pusing. Bahkan Alkitab jelas catat bahwa anak-anak Tuhan tidur aja Tuhan pelihara kok. Tuhan berkati kok.
Jangan sampai kita memiliki hubungan dengan Bapa yang bersifat transaksional. Apa-apa kita hitung-hitungan. Tuhan, saya udah kasih perpuluhan, mana berkat Tuhan, kok Tuhan gak memberkati saya? Ayo dong, masa pandemik nih Tuhan. Tuhan, saya udah buat ini, Tuhan, saya udah buat itu, sekarang ayo buat dong. Saudara, apa bedanya kita sama datang ke dukun? Engkau potong ayam hitam, engkau kasih uang ke dukun, lalu engkau dapatkan sesuatu. Tuhan gak seperti itu karyanya. Hari ini kita mesti ngerti, yang menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan ternyata adalah karena anak-anak yang memiliki sifat yang lebih mengejar berkat daripada perkenanan Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini perkataan Allah kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, lihat, bukan Abraham yang ngarepin berkat, tapi Tuhan sendiri menyatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur, dan aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara, perkataan ini secara letterlek buat Abraham. Karena panggilannya, dia mau taat. Abraham gak pusing, Tuhan nanti gue makan apa di tengah jalan. Abraham gak mikir, Tuhan kemana nanti, di sana ada mall gak Tuhan? Di sana saya terpelihara nggak? Nanti gimana, baju saya ada nggak tercukup? No, Abraham bilang yes, aku jalan. Dan apa yang terjadi? Abraham diberkati dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Abraham hanya mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Untuk memelihara hidupnya, untuk menolong hidupnya, untuk membela hidupnya. Abraham tahu itu bukan bagiannya, itu bagian Allahnya. Dan tahukah saudara, berkat yang sama itu diberikan kepada saudara dan saya. Janji yang sama itu diberikan kepada saudara dan saya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Galatia 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat, lihat saudara, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara dan saya hidup dalam iman. Berarti kita adalah anak-anak Abraham. Sekalipun kita adalah cangkokan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi kita berhak untuk menerima apa yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa engkau akan menjadi bangsa berkat bagi bangsa, bahwa engkau sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Karena itu dari awal saya bilang, kita hidup bukan cari berkat, kita hidup bukan kejar berkat. Kenapa? Karena engkau sudah terlebih dahulu diberkati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diberkati. Orang mantap. Sama-sama bilang sama saya dengan keyakinan, dengan kemantapan dan keteguhan hati, saya adalah orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, kita udah gak usah kejar berkat. Kita udah gak usah kejar berkat. Kenapa? Karena kita sudah diberkati. Dasarnya jelas. Karena kita beriman, kita percaya kepada Kristus. Bahkan di Galatia 3 ayat 14, kita baca ke bawah sedikit, saudara.
Ayat 14 bilang begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini kita mengerti, jangan hidup lagi untuk kejar dompetnya Tuhan. Dompetnya Tuhan udah ada dalam hidupmu. Berkatnya Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Nggak usah kejar lagi apa yang sudah ada dalam hidupmu. Sekarang saatnya bagaimana supaya apa yang ada dalam hidup saya bisa saya bagikan buat orang lain. Katakan amin. Karena saya mengerti betul, saya percaya betul apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati. 1 Tawarik 17 ayat 27b. Saudara bisa baca. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Yes. Apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga dengan yakin nih saudara ya, kita harus bilang begini, pandemik ini, PPKM darurat ini tidak bisa menutupi berkat Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena apa yang diberkati Allah akan diberkati untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 17 ayat 27. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Saya bangga sekali ketika saya membagikan hal ini, saya mendapati rema buat hidup saya. Karena kita mengerti untuk urusan berkat itu bukan urusan kita lah, itu urusan Bapa kita. Kesembuhan, mujizat, pemulihan itu urusan Bapa kita. Bagian kita apa? Cari Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Yes. Jadi saya pelajari begini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Konsep pemikiran kita nggak lagi cari Tuhan untuk diberkati. Kenapa? Karena untuk berkat Tuhan nggak mungkin miss. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan nggak mungkin salah. Amin. Untuk urusan memberkati Tuhan nggak mungkin salah. Sekarang bagian saya, karena Tuhan lihat hati lu saudara. Tuhan lihat hati kita. Apakah kita mencari Dia karena motivasi yang salah? Itu sebabnya Yesus pernah menegur banyak orang. Yesus pernah menegur orang banyak pada saat itu mencari Yesus. Yesus bilang, engkau mencari aku bukan karena tanda-tanda mujizat yang aku buat. Engkau mencari aku karena engkau sudah makan sampai kenyang. Tuhan tahu ketika orang banyak cari Yesus karena dia dapat makan. Jangan sampai Tuhan tegur kita juga. Lu cari gua supaya sembuh, lu cari gua supaya diberkati, lu cari gua ada motivasi yang salah. Tuhan lihat hati saudara. Kita cari Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita cari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu hidup kita sudah ditebus. Kita gak bisa buat apa-apa selain kita beribadah menyembah Tuhan. Itulah esensi beribadah yang benar. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan tahu apa yang kau perlukan sebelum kau ngomong. Tuhan tahu. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka yang pertama saatnya kita hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Stop untuk memperkatakan sindrom akhir zaman ini. Me, myself, and I. Hidup ini buat saya, dan saya. Sekarang kita mengerti, bagian saya adalah milik Tuhan. Tapi orang lain sekarang adalah bagian saya. Untuk itulah kita dipanggil. Sama seperti Abraham diutus supaya bangsa-bangsa di muka bumi ini menerima berkat daripadamu. Demikianlah Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya melalui hidup saudara dan saya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kisah Rasul 3 ayat 6 dan ayat 7. Apa yang dikatakan Petrus di sana saudara?
Ini tatkala ada orang sakit, orang lumpuh sejak kecil, meminta-minta kepada Petrus. Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Perkataan Petrus harusnya menjadi cambuk buat setiap kita yang berkata, pendeta, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Ekonomi saya terbatas. Pendeta suruh saya untuk menjadi berkat, bagaimana mungkin? Saya baru dipecat. Pendeta suruh saya menjadi berkat, bagaimana mungkin? Saya tidak memiliki apapun. Saudara lihat dari perkataan Petrus. Petrus bilang kepada orang-orang yang mengemis ini, emas dan perak tidak ada padaku. Dengan kata lain, aku nggak punya uang. Kalau bahasa sekarang, aku nggak punya uang. Tapi bukan berarti dengan kita nggak punya uang, dengan ekonomi yang terbatas, lalu kita nggak bisa tolong orang, saudara. Lalu kita nggak bisa bantu orang, lalu kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Come on, kecil sekali pemahaman kita tentang berkat. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, lihat. Bukan soal apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita. Engkau punya tenaga, bantu orang. Engkau punya waktu lebih banyak, bantu orang. Apa yang kita bisa bagikan. Karena Petrus tidak punya emas, Petrus tidak punya perak. Tapi Petrus bilang, apa yang kupunya ini kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7 Alkitab bilang gini, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dengan kata lain, untuk jadi berkat, tidak hanya bicara tentang materi. Engkau tolong orang, engkau bantu orang di dalam kelemahan dia, engkau doakan orang, engkau kuatkan orang, engkau jadi berkat buat dia. Sekarang bukan saatnya lagi untuk buat kita, buat saya. No, ini saatnya apa yang bisa saya buat, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan. Karena kalau kita mementingkan diri kita sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar. Kita akan sulit untuk merasa cukup tatkala kita terus fokus kepada diri kita. Itulah kenapa akhir zaman ini banyak orang memperkaya dirinya, menghalalkan segala cara, bahkan memakai cara-cara yang jahat di tengah-tengah pandemik ini untuk memperkaya dirinya. Jahat, saudara. Untuk mengambil keuntungan buat dirinya, jahat. Iya kan? Jual swab bekas, jahat itu. Jual vaksin palsu, jahat, saudara. Untuk apa? Untuk dirinya, karena gak merasa puas. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, dia lakukan itu. Tapi Alkitab sudah catat, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Hati-hati, saudara. Kalau engkau hanya mementingkan dirimu sendiri terus, engkau tidak akan pernah puas. Karena mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Sekarang caranya bagaimana kita mengalami kepuasan? Bagikan itu buat orang lain. Apa yang kau bisa kerjakan, apa yang kau bisa lakukan. Ingat, Petrus tidak bantu orang dengan hartanya. Petrus bantu orang dengan apa yang dia punya. Makanya jelas Petrus tadi bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, apa yang aku punya, bukan apa yang tidak aku punya, kuberikan kepadamu. Apa yang saya punya tenaga lebih, saya bantu. Saya punya dana lebih, saya bantu. Saya punya waktu lebih, saya bantu. Saya punya pemikiran yang lebih, saya bantu. Disitulah engkau sudah jadi berkat. Karena untuk itulah kita terpanggil. Bukan lagi cari berkat. Karena bagian kita adalah kepunyaan Tuhan. Tapi bagian orang lain, kita yang tolong, kita yang bantu. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka stop untuk kejar berkat. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Berkat ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub itu sudah ada dalam kehidupan kita. Jangan cari itu lagi, gak akan ada. Kenapa? Gak akan puas. Coba saudara lihat Pengkhotbah 1 ayat 8.
Pengkhotbah 1 ayat 8. Apa firman Tuhan katakan di sana? Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang. Ini saya tadi bilang, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bahkan Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang apa? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Alkitab sudah catat, bos. Alkitab sudah catat. Mata tidak akan puas untuk melihat, telinga tidak akan puas untuk mendengar. Dalam diri manusia ada satu tempat yang tidak bisa terpuaskan, dan tempat itu hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Itulah hati. Bahkan saudara lihat kan, ada orang kerja mati-matian. Makanya ada istilah di dunia ini, kerja mati-matian, kerja banting tulang, kerja putar otak, peras keringat. Bayangin, keringat diperas, pakaian diperas bagus, otak putar sedikit aja kita bisa stres, bisa gila saudara, karena putaran otak sudah dikasih dalam Tuhan. Bayangin, banting tulang. Kenapa? Karena orang gak akan pernah puas dengan kekayaan, ya kan? Pengkhotbah 5 ayat 9 tadi udah bilang, siapa mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya. Siapa mencintai uang gak akan puas dengan uang. Makanya kalau saudara lihat, ada orang kalau dia udah cari uang, sampai lupa sama keluarganya, sampai lupa sama anak istrinya, sama suaminya, lupa. Kenapa? Fokusnya ke sana. Kalau ditanya sederhana, saya cari uang buat anak saya cari uang buat istri saya cari uang buat suami saya. Itulah manusia, dia lupa. Sehingga uang membutakannya, kekayaan membutakannya. Karena itu bukan esensi hidup. Itu akan kita tinggalkan, bos. Itu akan tinggalkan. Betul, segala sesuatu perlu uang, tapi uang tidak bisa memuaskan. Engkau kejar uang, kau akan kejar dia terus. Karena itu jangan dikendalikan oleh uang. Kendalikan uang dalam hidup. Jadi ingat yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, karena berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub itu ada dalam kehidupan kita, maka ayo saatnya sekarang stop kejar berkat. Sekarang carilah terus perkenanan Tuhan. Karena orang yang kejar berkat tidak akan puas dengan berkat. Orang kejar uang tidak akan puas dengan uang. Orang kejar kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Orang kejar nama besar tidak akan pernah puas dengan nama besar. Tapi ketika dia belajar untuk menyadari, saya itulah berkat dari Tuhan buat orang lain, maka saat itu dia menjadi puas. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka saatnya kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jangan bilang sama saya kita gak punya apa-apa. Jangan cari apa yang gak punya, carilah yang punya. Bantu orang. Apa yang kau miliki, engkau punya kekuatan lebih, engkau punya waktu lebih, engkau punya kekayaan lebih, engkau punya berkat lebih. Bantu dengan apa yang kau punya, bukan apa yang tidak engkau punya. Contoh Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kau punya aku berikan kepadamu. Dan yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka stop kejar berkat. Karena berkat itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kitalah yang harus jadi berkat buat orang lain. Tuhan terlebih dulu mau memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan melalui hidupmu banyak orang menerima berkat. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu stop kejar berkat. Kita beribadah bukan supaya diberkati. Kita beribadah karena kita mau bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya. Kita beribadah bukan supaya Tuhan menyembuhkan saya. Kita beribadah karena kita tahu Tuhan sudah lakukan apa yang dahsyat dalam hidup saya. Untuk Tuhan memelihara hidupmu, untuk Tuhan memulihkan sakit penyakitmu, untuk Tuhan memulihkan rumah tanggamu, itu karyanya Tuhan. Dan Tuhan tahu, dan Dia pasti kerjakan. Karena engkau anaknya, engkau berharga di matanya. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, maka hiduplah selalu dalam pengucapan syukur. Belajar memiliki hati yang bersyukur.
Orang yang memiliki hati yang bersyukur akan berani untuk berterima kasih dengan hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Kenapa ada orang mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Karena nggak belajar berterima kasih dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Sehingga dia mulai membandingkan, saya cuma dikasih talenta 1, itu enak talentanya 2, itu enak talentanya 5. Hei, bukan itu bagian kita untuk membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan berikan satu, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 talenta? Karena Tuhan lihat yang 5 mampu mengerjakan yang 5, yang 2 mampu mengerjakan yang 2, yang 1 Tuhan lihat. Kenapa Tuhan kasih 1? Karena memang dia nggak mampu kerjakan. Tapi dikasih kesempatan sama Tuhan, ternyata nggak berubah. Nah, ini yang saya mau bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Istri-istri, stop membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Suami-suami, stop membandingkan istrimu dengan istri orang lain. Setiap kita punya kelebihan masing-masing, setiap kita punya keterbatasan masing-masing. Belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena kita mengerti, kita dipelihara, kita diberkati terlebih dahulu. Karena itu kita tidak mengejar berkat, karena itu kita mau menjadi berkat, karena itu kita mau belajar bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Kita berdoa biar firman termaterai dalam hati kita. Bapa, kami bersyukur buat setiap rema yang Tuhan taruhkan dalam hati kami. Kami bersyukur karena hari ini kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Kami mengerti bahwa hidup kami adalah berkat buat orang lain. Itu sebabnya kami tidak lagi mau mengejar berkat, karena kami tahu kalau kami mengejar berkat maka kami tidak akan pernah puas. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan setiap kami. Hamba berdoa ya Allah, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi rema dalam hati dan hidup kami. Sehingga hubungan kami dengan Bapa tidak bersifat transaksional. Hubungan kami dengan Bapa karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka kami datang beribadah kepada Tuhan. Karena bagian kami Tuhan yang memberkati, bagian kami Tuhan yang memelihara, bagian kami Tuhan yang menyembuhkan. Kami tidak mau pusing untuk memikirkan hal-hal yang harus Tuhan kerjakan, karena itu bagianmu ya Bapa. Tapi yang kami harus pikirkan bagaimana supaya melalui hidup kami dapat menyalurkan berkat-berkat Tuhan dalam orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hati kami selalu mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengerti pergumulan kami Tuhan yang bela, pergumulan kami Tuhan yang tolong, pergumulan kami Tuhan yang bukakan setiap jalan. Tapi bagian kami adalah tetap terus mencari perkenanan Tuhan, tetap terus cari perkenanan Tuhan, sehingga akhirnya semakin hari kami menjadi semakin pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengerti pertolongan kami daripada Tuhan. Tuhan tahu kapan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Tuhan tahu menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga setiap pokok-pokok doa yang dituliskan umat-Mu, yang dikirimkan melalui WhatsApp, yang tuliskan melalui Messenger, Facebook, yang dikirimkan melalui kolom komentar, yang hari ini dituliskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Kalaupun mereka belum melihat jawaban doa, berikan mereka hati yang besar untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik buat Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan mereka masing-masing. Ada yang berdoa bergumul buat rumah tangga mereka. Ada yang berdoa bergumul buat
rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka. Ada yang berdoa bergumul buat hubungannya yang sedang rusak bersama dengan anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan menantu, bersama dengan mertua. Ada hubungan mereka yang sedang rusak antara adik dengan kakak. Ada yang bergumul juga berdoa hari-hari ini untuk Tuhan memberkati hidup mereka dalam pekerjaan, usaha mereka. Kami percaya hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa dari Tuhan kami menerima berkat-Mu. Kami tidak mau takut sebab Tuhanlah pelihara kami. Kami tidak mau gentar sebab kami tahu kami hidup ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Pandemik ini, PPKM darurat yang dikerjakan hari-hari ini, kami percaya tidak bisa menutupi pintu berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu yang tergenapi. Apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba berdoa ada juga umat Tuhan yang bergumul pagi hari ini agar mendapatkan pekerjaan. Ada yang berdoa dan bergumul pagi hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada yang berdoa buat anak-anak mereka. Ya Tuhan, memberkati hidup mereka ya Tuhan. Sehingga dari mereka juga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami belajar berserah. Kami belajar bersyukur buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sehingga melalui pergumulan, melalui masalah, melalui tantangan hidup yang hari-hari ini ada di hadapan kami, kami belajar satu hal, bahwa kami gak bisa hidup di luar Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mampu membela kami. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Allah, memohon belas kasihan-Mu atas setiap umat Tuhan, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan di tengah-tengah badai. Mereka mengalami perjumpaan Tuhan tatkala mereka sedang bersedih hati dan mereka masuk dalam kamar mereka untuk berdoa. Mereka mengalami kekuatan dari Tuhan tatkala mereka mengangkat tangan mereka, mereka bersujud di hadapan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap pergumulan mereka. Ada rumah tangga yang berdoa agar Tuhan memberkati perekonomian mereka. Kami percaya hidup mereka Tuhan yang pelihara. Ada rumah tangga yang berdoa agar Tuhan percayakan bagi mereka keturunan ilahi. Biarlah mereka tetap bersyukur sekalipun Tuhan belum izinkan untuk ada dalam rumah tangga mereka. Tapi kami percaya seru doa kami sampai ke telinga Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengarahkan hati kami mau mengarahkan hidup kami mau mengarahkan wajah kami, pandangan kami hanya kepada Yesus. Sebab dari Yesus datang pertolongan kami, dari Tuhan datang pertolongan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Karena itu kami berdoa. Kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan di antara keluarga kami. Mungkin dia adalah suami kami, mungkin dia istri kami, mungkin dia orang tua atau anak kami, mungkin dia adik atau kakak kami, mungkin dia om tante kami, bahkan mungkin mereka adalah kerabat dekat kami yang hari-hari ini mereka mengalami masalah. Mereka pergi meninggalkan Yesus karena satu dan lain hal, bahkan mungkin mereka belum mengenal Yesus sama sekali. Kami berdoa buat mereka. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa sehingga melalui pergumulan, masalah, bahkan melalui pandemik di hari-hari ini, mereka merindu untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, kami meninggikan nama Tuhan, dan kami percaya di mana nama Yesus ditinggikan, sanalah Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya mereka akan dijamah Roh Kudus, mereka akan dilawat Roh Kudus, mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa buat umat mayoritas bangsa ini. Tuhan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan, terangi langkah mereka agar mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa ini ya Tuhan. Setiap hari kami berdoa bagi bangsa ini. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Karena itu kami mau lepaskan berkat buat bangsa kami. Kami ucapkan berkat. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Sehingga banyak-banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Bapak Kapolri, kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami berdoa buat Ketua KPK, Ketua BIN. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap mereka pengambil keputusan baik pusat maupun di daerah, wali kota, gubernur, bupati yang ada, di dalam nama Yesus. Tuntun mereka sehingga mereka tahu cara yang tepat untuk mengatasi bangsa ini, pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Setiap dokter yang ada, setiap suster yang ada, perawat-perawat rumah sakit, perawat medis, Tuhan memberkati bahkan volunteer yang ada, TNI, Polri yang berdiri sebagai garda terdepan. Bapak, kami mengasihi mereka. Kami berdoa buat mereka, kami ucapkan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka. Sehingga setiap mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dikuatkan, teguhkan hati mereka untuk memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Sehingga akhirnya mereka dengan hati yang bersukacita membantu, menolong, mensupport orang. Bahkan kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat atas bangsa kami. Setiap mereka yang menaruh roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat bangsa kami, permainan-permainan dukun, kami hancurkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang-orang ya Tuhan, mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia perobat-obatan, mafia-mafia alat medis. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau mereka mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemik ini, mereka mengambil keuntungan di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, kami ucapkan berkat buat mereka, dijamah dalam nama Yesus. Mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus, biar Allah singkapkan segala sesuatunya, sehingga mereka dipulihkan, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang hari-hari ini terpapar COVID. Jika itu adalah doamu, atau engkau sedang berdoa buat saudaramu, keluargamu yang hari ini terpapar COVID, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, pagi hari ini kami sepakat berdoa buat mereka, umatmu yang pagi hari ini bersama-sama berdoa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, karena kami percaya kesembuhan adalah hak mutlak bagi kami orang percaya. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dan kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar oleh kuasa bilur darah Yesus segala virus, segala kuman, segala bakteri kami perkatakan keluar dalam nama Yesus dari tubuh orang percaya. Keluar dalam nama Yesus. Setiap mereka yang terpapar COVID, di dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan Tuhan. Paru-paru mereka sehat, sempurna, berfungsi normal. Setiap organ-organ tubuh mereka sehat, sempurna, berfungsi normal. Bahkan kami berdoa saturasi oksigen dalam darah mereka sempurna, normal. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Apapun sakit penyakitmu, tanamkan dalam hidupmu, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tanamkan dalam hatimu, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Dan jangan bimbang, sesuai dengan iman menjadi padamu. Bapa, terima kasih. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus kami hidup. Yesus kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami berdoa, kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kita imani, kita percaya hal-hal baik Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena itu tetap terus belajar memiliki hati yang bersyukur. Kita hidup karena kita mengasihi Tuhan, bukan kita hidup untuk cari berkat. Karena kitalah berkat itu. Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita. Sekarang saatnya kita buat sesuatu. Apa yang bisa kita buat? Sekarang bagian kita, ayo bagikan sesuatu bagi banyak orang, sehingga tergenapi firman Tuhan. Dengan hidupmu, melalui hidupmu, banyak bangsa menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab engkaulah berkat Tuhan itu. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima segala anugerah, segala kasih setia Tuhan, dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu besok pagi di waktu yang sama, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan ibadah doa pagi ini di akun-akun Facebook saudara, sehingga banyak orang boleh menerima berkat Tuhan, banyak orang dipulihkan, banyak orang boleh menerima anugerah Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.